Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan di Gereja Pope Immanuel Pomat Jonggol dan Jemaat Tuhan di tempat lain yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, senang sekali bertemu Bapak Ibu Saudara pada kesempatan yang indah ini, sekalipun melalui tayangan ini. Bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah minggu pada hari ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan kiranya jemaat sekalian hidup dalam iman yang semakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Dan kita akan merenungkannya dalam tema Kristus adalah perantara dari perjanjian baru. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan pada saat ini, dan di dalam kami mensyukuri kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu indah. Kami beribadah kepada Tuhan pada ibadah minggu ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati. Bimbinglah dan kuasailah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami adalah umat-umat Tuhan yang berbahagia, yang melakukan, yang memelihara firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil
dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nas bacaan kita hari ini merupakan berita sukacita untuk kita yang disampaikan kepada kita sebagai pengikut Kristus pada saat ini. Surat ini merupakan sebuah pengajaran iman Kristen tentang betapa pentingnya Tuhan Yesus bagi kita sebagai imam besar yang sempurna dan sebagai perantara dari perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah perantara atau pengantara itu artinya adalah orang yang menjadi mediator dalam perselisihan antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua, hingga tercapai pendamaian antara kedua pihak. Pengantara bisa juga berarti penghubung atau jembatan yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain yang dipisahkan oleh jurang yang dalam atau sangat dalam. Dari kedua pengertian ini, kita memfokuskan pada pengertian yang pertama tanpa meniadakan makna pengertian yang kedua. Pada pengertian pertama, yaitu pengantara sebagai mediator yang mendamaikan dua pihak, marilah kita menganalogikan pihak-pihak di dalamnya. Pihak yang pertama adalah pihak yang benar, yaitu Allah yang memberikan hukuman bagi yang bersalah atau yang berdosa. Namun dengan kasih-Nya menawarkan pendamaian bagi pihak yang bersalah, yaitu pengampunan dosa. Pihak yang kedua adalah pihak yang salah atau yang berdosa karena melanggar hukum atau ketetapan Tuhan. Pihak kedua ini adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Selanjutnya, sebagai pengantara, yaitu Yesus Kristus, yang berasal dari pihak yang benar dan tidak bersalah atau berdosa sedikit pun, untuk membawa tawaran pendamaian dari pihak yang benar yaitu Allah kepada pihak yang bersalah atau berdosa yaitu manusia. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk merespons dengan benar perbuatan Allah dan tidak menyia-nyiakannya. Allah telah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai perantara atau pengantara, menjadi mediator untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara kita harus mati di kayu salib sehingga kita bisa berhubungan langsung dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak bukti-bukti bahwa Kristus adalah pengantara kita dengan Allah.
Penulis kitab Ibrani menguraikan misi Yesus Kristus sebagai pengantara atau sebagai perantara dengan menghubungkan peran imam dalam peribadatan orang Yahudi kepada Allah. Namun demikian, kalau kita memperhatikan dengan baik, penulis kitab Ibrani selalu mengkomparasi atau memperbandingkan imam besar dalam perjanjian lama dengan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sejati. Maksud pembandingan tersebut adalah agar penerima surat Ibrani dan kita saat ini memahami bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara yang sempurna, lebih daripada imam-imam dalam peribadatan umat Yahudi. Kesempurnaan Kristus sebagai pengantara dibuktikannya dengan menjadi korban dan rela mati di kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita. Darah Kristus Yesus telah dicurahkan menjadi persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 14. Pengorbanan Kristus yang sempurna dan berkuasa mutlak sebagai korban penebus salah itu adalah karena Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya, yaitu mati untuk menanggung dosa-dosa kita dan menghubungkan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Yesus Kristus harus mati untuk menghapus dosa kita, supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Allah yang Maha Kudus. Kristus telah tertumpah darahnya untuk menyucikan hati nurani kita dari dosa, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Setelah Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, tidak perlu ada kurban hewan lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian untuk menunjukkan betapa kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, jika saat ini ada yang merasa tidak layak karena berbagai alasan, terutama karena dosa, ketahuilah hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Mungkin bagi beberapa orang hidupnya sudah tidak berharga lagi karena kejahatan dan dosa yang dilakukan selama ini. Namun saat kita mengakui dosa dan bertobat, Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Kita adalah milik Kristus yang sangat berharga setelah kita beriman kepadanya. Dan oleh sebab itu, marilah kita hidup untuk memuliakan namanya dan menaati segala perintahnya. Bukti yang kedua bahwa Kristus Yesus adalah pengantara yang sempurna adalah bahwa ia sebagai imam besar masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus, yaitu dengan membawa darahnya sendiri, dirinya sendiri sebagai persembahan yang hidup. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
persembahan hewan kurban adalah ritus untuk penghapusan dosa bagi umat Israel yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian lama. Upacara tersebut hanya boleh dilayankan oleh seorang imam sebagai pengantara antara manusia dan Allah. Dan itu dilakukan dengan mengorbankan seekor domba jantan atau lembu jantan. Dan itu dapat kita simak dalam bacaan hari ini. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus Kristus mati disalibkan, kematiannya adalah sebagai persembahan untuk menghapus dosa manusia. Menurut surat Ibrani, Kristus sudah datang sebagai imam besar. Ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu jantan, seperti yang dilakukan oleh imam-imam dalam peribadatan umat Yahudi. Tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia membawa dirinya sendiri untuk menjadi korban penghapus dosa. Persembahan yang dibawa olehnya sangatlah istimewa. Penulis surat Ibrani menyebut Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Surat Ibrani berulang-ulang menekankan jabatan Kristus sebagai imam besar sesudah kematiannya. Sebagai buah dari persembahan Kristus, kita boleh secara langsung beribadah kepada Allah tanpa ada pengantara lain manapun selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu pengampunan dosa. Dan dengan pengampunan dosa ini, kita layak menerima hidup kekal yang dijanjikannya bagi kita. Selain itu, kita sebagai umat Tuhan dalam masa perjanjian baru sudah tidak perlu lagi membawa persembahan hewan kurban. Pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang hanya satu kali itu berlaku untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bukanlah seperti imam besar yang berulang-ulang masuk ke tempat kudus dengan membawa darah hewan yang dikurbankannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita merenungkan bukti kesempurnaan Kristus sebagai imam besar dan sebagai korban yang sempurna, kita juga akan belajar tentang akibat yang dihasilkan oleh pengorbanan Kristus bagi kita. Pengorbanan Kristus mengakibatkan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Dan keselamatan kekal dianugerahkan kepada kita. Itu berarti hukuman yang tadinya kita terima karena dosa-dosa kita telah ditiadakannya. Dengan menyimak hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah yang harus kita lakukan? Karena Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk penghapusan dosa kita. Dan karena ia juga telah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Maka firman Tuhan mengatakan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Inilah tujuan atau maksud Tuhan bagi kita. Dan inilah yang harus kita lakukan saat ini.
sebagai wujud respon kita kepada apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Cara Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk menunjukkan kasih serta kepeduliannya kepada kita umat-Nya, itu adalah cara yang luar biasa, yang melampaui pikiran manusia, dan tidak terselami dan tidak terpahami oleh kita. Namun demikian, sekalipun akal pikiran kita terbatas untuk memahami kasih Allah yang luar biasa, mari kita merespon kasih Allah dalam tindakan nyata. Janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus untuk penebusan dosa umat manusia. Tuhan Yesus telah berkorban demi kebaikan kita dan telah menjadikan kita umat pilihan Allah. Maka sebagai pihak kedua yang dianalogikan tadi, mari kita sekalian bertekad meninggalkan dosa-dosa kita dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah yang membuat Kristus menjadi pengantara kita. Dengan demikian, kita beroleh keberanian, bahkan penuh keberanian, kita masuk ke dalam tempat kudus untuk menghadap hadirat Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang kudus dan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mewujudkan semuanya ini dengan melakukannya dalam ketulusan sebagai wujud ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, mungkin kita harus menghadapi pengorbanan, tantangan, atau cobaan. Tetapi bersama Sang Imam Besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa menghadapinya. Kita pasti menang atas godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat menjadi teladan hidup dan menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus bagi banyak orang yang menginspirasi dan memberikan motivasi kepada siapapun untuk hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inti daripada firman Tuhan ini adalah karena Kristus Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang baru bagi kita, yang membawa misi pendamaian Allah kepada kita. Marilah kita terima di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi imamat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Bersyukurlah atas karya Kristus bagi kita dan berikanlah diri kita menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kita dengan memperkenalkan Imam Besar Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Kita doakan agar Roh Kudus menumbuhkan firman Tuhan atau kabar baik yang kita bawa kepada sesama. Sehingga pada saat tertentu mereka yang mendengar berita Injil menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru, yaitu pengantara antara Allah dengan kami manusia yang berdosa, supaya kami tidak mengalami penghukuman karena dosa-dosa kami, tapi supaya kami didamaikan dengan Allah yang kudus. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang memaparkan dengan jelas kepada kami bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pengantara, yaitu sebagai imam besar, tapi Tuhan Yesus adalah korban yang sejati, yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami menjadi kesaksian yang indah bagi sesama kami. Dan kami hamba-hamba Tuhan yang membawa kabar baik kepada sesama kami yang masih hidup di luar Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkatilah kami sekalian, jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami terus memohon berkat Tuhan bagi bangsa negara kami. Dan untuk saat ini kami sangat bersyukur karena Tuhan yang terus memelihara bangsa dan negara kami, Indonesia. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah pemimpin bangsa kami, baik di pusat, terutama Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran kabinetnya dan anggota-anggota lembaga negara. Berkatilah mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan pemimpin di lingkungan-lingkungan, yaitu RT dan RW. Kepada Tuhanlah kami serahkan mereka semua. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negara kami. Tuhan yang terus memberkati, supaya gereja dan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, terus menyatakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah melalui kehadiran gereja, semua warga negara kami dapat menikmati kasih Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, semakin banyak orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, pengurus-pengurus komisi di setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Bapa di surga, untuk jemaat-Mu di gereja Pope Immanuel Yonpomat, kami serahkan senantiasa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu ini bertumbuh dalam jumlah jiwa maupun dalam kualitas iman jemaat-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, para majelis, dan semua jemaat Tuhan. Biarlah terus setia beribadah kepada Tuhan dan memiliki kerinduan yang dalam untuk melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati, agar jemaat-Mu merasakan kasih dan pimpinan Tuhan setiap saat. Bapa di dalam surga, berkatilah keluarga jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu, di Pope Immanuel Yonpomat Jonggol, dan jemaat Tuhan di tempat yang lain.
Tuhan yang memberkati mereka, berkati pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk mereka jalani pada saat ini. Kami berdoa kiranya melalui usaha, pekerjaan, dan pelayanan jemaat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan semakin dicurahkan bagi jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di tengah keluarga kami masing-masing. Berkatilah dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kami mohonkan juga Tuhan memberkati dalam studi mereka, baik di TK, SD, SMP, SLTA, dan juga yang sudah berkuliah. Kami mohonkan hikmat Tuhan memimpin mereka, hati yang takut akan Tuhan selalu tumbuh di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bersyukur untuk hamba-hambamu yang berulang tahun, yaitu Bapak Kohim dan Bapak Yohanes Rahadi yang berulang tahun pada tanggal 6 November. Tuhan berkatilah kedua hamba-Mu dalam menjalani kehidupan, terutama dalam masa tua mereka. Biarlah mereka selalu dalam keadaan sehat. Tuhan anugerahkan panjang umur dan Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah iman mereka kepada Tuhan semakin dikuatkan dan kesetiaan melayani Tuhan terus ada bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang kurang sehat. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Berkati setiap makanan minuman. Dan jika ada obat-obatan yang sedang dipergunakan, biarlah dengan berkat Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk gedung gereja Pop Immanuel Pomat yang sedang direnovasi saat ini. Kami mohon berkat Tuhan supaya renovasi ini terus berjalan dengan baik. Tuhan memberkati penyandang dana, kontraktor, mandor, arsitek, dan juga semua pelaksana pembangunan atau renovasi gereja ini. Biarlah mereka dapat mengerjakan dengan baik. Dan kami rindu Tuhan supaya renovasi ini dapat segera selesai dan kami jemaat-Mu dapat beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kasih Kristus melalui peribadahan di gereja-Mu ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat atau Yon Pomat Jonggol. Tuhan memberkati supaya batalion ini terus berfungsi dengan baik, seturut dengan fungsi mereka. Berkati komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada di dalamnya. Kami rindu personel yang Kristen dapat menjadi teladan bagi sesama personel lainnya, dan hidup mereka dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah rangkaian doa-doa kami. Dan jika ada doa-doa yang sedang disampaikan oleh jemaat-Mu secara pribadi kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Dan marilah kita jalani hidup kita dengan hidup dalam penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.